Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa berupa Islam, iman, ihsan, dan kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali lagi ngaji kitab Usul Fikih Al-Waraqat. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa lisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa alatihi wa dhurriyyatihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ansarihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina Al-Hasan wal Husain wal Ashrafil Mubasysyirin wat tabi'in tabi'in bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti sayyidil mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainul Abidin wa ibnihi sayyidina Muhammad al-Baqir wa sayyidina Ja'far as-Shadiq wa sayyidina Ali al-Uraidi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa ghairil maghdubi. Thumma ila arwahi Babul Haramain Abul Ma'ali Ziyauddin Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini. Wa thumma ila al-Allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Makhali Asy-Syarif qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bihima wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi barakatihima fid dharaini wa liwalidayhima wa limasyayyikhihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi. Thumma ila arwahi syaikhinal kiram fi sanad tabil waraqat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
amwatina wa furu'ina wa usulina wa al-khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka amin. Sampai halaman pinten? 21 sampai lali. Nangge pendak yoyo cengir yoyo besar. Halaman 21 wala yaqtadil fawranikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wala taqdhil fawra, wala ya, dalam kurung amar la tidak yaqtadhi menuntut. Iki tasih bahas amr, jadi wala niku dalam kurung amr tidak menuntut al faur itu segera dilaksanakan. Wala yaqtadhi amar tidak menuntut al faura segera dilaksanakan. Li'annal gharada, li'anna karena al gharada tujuan li'annal gharada karena tujuan minhu dari amr ijadul fi'li, ijadu terrealisasinya al-fi'li perbuatan min ghairi dengan tanpa, min dengan ghairi tanpa, min ghairi ikhtisasin dengan tanpa, ikhtisasin terikat. Biz zamani dengan ketentuan waktu. Al-awwali yang pertama, dunaz zamani. Dunaz zamani bukan waktu, duna bukan az-zamani, jadi dunaz zamani bukan waktu. As-sani yang kedua,
Waqila, menurut suatu pendapat, yaktawi, ya, dalam kurung amr, yaktawi, menuntut, al-fawra, yaktawi, amar menuntut, al-fawra, segera dilaksanakan. Wa ala dzalika, wa ala, dan pada dzalika, pendapat inilah, yuhmalu, menurut, qaulu man, qaulu versi, man orang, yaqulu, yang mengatakan, innahu, bahwa amr, yaqtadhi, menuntut, at-takrara, adanya pengulangan. Wal amru, dan perintah, bi, jadi, untuk merealisasikan al-fi'li, sebuah perbuatan, amrun, merupakan perintah, bihi, atas perbuatan tersebut. Wa bima, dan segala hal, la yatimul fi'lu, la, yang tidak, yatimu, menjadi penyempurna, al-fi'lu, perbuatan, illa bihi, illa, kecuali,
bihi dengan amr. Kal amri seperti perintah, bisolati solat, bitoharoti dengan bersuci, al-mu'addiyati menjadi perantara, ilaiha pada perintah sholat. Fa'inna sholata, fa'inna karena, as-sholata sholat, la tasihhu biduniha, la tasihhu la tidak, tasihhu sah hukumnya, biduniha tanpa bersuci. Wa idza fu'ila bil bina'i, wa idza ketika perkara, fu'ila yang diperintahkan, bil bina'i telah dilaksanakan, lil maf'uli oleh penerima perintah, ail ma'muri bihi, ai maksudnya al ma'mur bih, orang yang menerima perintah itu al ma'mur bih. Jadi makmur bih ini satu kalimat. Kemudian makmur bih ya ada mahkum bih. Yakhruju terbebas, siapa al-ma'muru penerima perintah, anil uhdati, an dari al-uhdati tuntutan, anil uhdati dari tuntutan, ai uhdatil amri, ai artinya uhdatil amri, uhdatil amri, uhdatil amri tuntutan perintah.
Tasiful fi'lu tasifu dan dikategorikan al-fi'lu perbuatan bil ijza'i dengan ijza', ya, dalam kurung mencukupi. Alladzi orang, alladzi orang yadkhulu yang masuk fil amri di dalam amar. Alladzi orang yadkhulu masuk fil amri dalam amar, wan nahi dan nahi, wa ma la yadkhulu hadhihi tarjamatun, wa ma dan orang la yadkhulu yang tidak masuk dalam amar dan nahi, la yadkhulu yang tidak masuk dalam amar dan nahi, hadhihi tarjamatun, hadhihi ini tarjamatun penjelasan, yadkhulu masuk, fi khitabillahi ta'ala, fi khitabillahi ta'ala dalam khitab Allah ta'ala, ya, khitab boten sah diterjemahno khitab mawon. Khitab niku artinya dawuh Allah. Al-mu'minuna kaum mukminin, sayati dan nanti akan, sayatil kalamu dan nanti akan, al-kalamu dijelaskan, fil kufari mengenai orang-orang kafir, wasahi orang-orang lupa, wasobi orang anak-anak kecil, wal majnunu
ghairu dakhilina semua tidak masuk fil khitobi dalam khitab liintifai disebabkan tidak ada taklif atau beban hukum anhum pada diri mereka wayu'maru dan diperintahkan siapa asahi orang yang lupa pada dhahaba as-sahwi pada setelah dhahaba hilangnya as-sahwi lupa. Dhahaba sahwi itu zaman sekarang ya, dhahaba sahwi setelah sadar yang bikin ngomong sadar tentang ilangi laline hilang. Dhahaba sahwi pada setelah dhahaba sahwi sadar anhu darinya atau dari lupa bijabri kholalis sahwi bijabri dengan mengganti kholali kekurangan as-sahwi akibat lupa kakodoi seperti mengkodok ma fatahu ma apa fatahu yang ditinggalkan minas sholati dalam sholat wadhamani dan mengganti ma apa saja atau apa-apa wadhamani dan mengganti ma apa-apa atlafahu yang dirusakkan minal mali dari harta
kuffari, dan orang-orang kafir, mukhatabuna, terkhitobi, bi furu'is syara'i, mukhatabuna terkhitobi bi furu'i, dengan menjalankan asyara'i, syariat, wa bima, dan menjadi hal la tasihu, tidak sahnya illa bihi, kecuali wahwa, yaitu dengan, mulai maca illa bihi wahwa, kecuali yaitu dengan al-islamu, Islam, li qaulihi ta'ala, li qaulihi, berdasarkan firman ta'ala, Allah Ta'ala, ma salakakum fi saqara, qalu lam naku minal musallina, ma, apa, salakakum, salakakum, yang menyebabkan kamu masuk, fi saqara, ke dalam sakor, dalam kurung sakor niku neraka, fi saqara, ke dalam sakor, sakor neraka sakor. Qalu, mereka menjawab, lam naku, qalu, mereka menjawab, lam naku, dahulu kami tidak, minal musallina, mina tidak termasuk, al musallina, orang-orang yang mengerjakan sholat.
Wa faidatu khitabihim, wa faidatu dan fungsi khitabihim, khitab bagi orang-orang kafir, biha adalah iqabuhum siksaan, alaiha padanya, idla tasihhu minhum, idla karena tidak tasihhu sahnya minhum syariat mereka fi halil kufri, fi hali dalam kondisi, fi dalam hali kondisi al kufri kafir, fi halil kufri dalam kondisi kafir. Litawaqqufiha membutuhkan alan niyati niat, al mutawaqqifati yang tergantung, alal islami setelah memeluk atau masuk Islam, wala yu'akhaduna wala mereka tidak yu'akhaduna dibebani biha furu' syariat ba'dal islami setelah masuk Islam, targhiban agar membuat mereka simpati fihi kepada Islam. Ya titik niku titik.
Niki amr tasile amr ya. Amr perintah, nahi larangan nggih. Wala yaqtalil fawra li annal gharada minhu ijadul fi'li. Amr perintah itu pada dasarnya tidak menuntut tidak menuntut untuk segera dilaksanakan. Contohnya sholat duhur, ada perintah memang sholat duhur, kalau belum waktunya duhur ya tidak boleh sholat. Ramadan, kalau belum Ramadan ya tidak boleh puasa Ramadan. Ini namanya amr. Amr ini menurut pendapat bahwa amr tidak menetapkan faur. Faur itu untuk segera dilaksanakan di waktu awal. Faur artinya faur itu diperbolehkan melaksanakan perbuatan yang diperintahkan di setiap waktu dari semua waktu yang ditentukan oleh syariat. Mentang-mentang cek suwehat guru wayai sholat asar di CI jadi ben ketok sergep niki malah tidak boleh, karena amrnya tidak menuntut untuk segera dilaksanakan di waktu yang awal. Kalau sholatnya sudah ditentukan oleh Allah, berarti mengerjakannya juga ditentukan di waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebagai contoh, kita bulan haji itu di Dzulhijjah. Kalau bukan Dzulhijjah, walaupun kesana amalan-amalannya itu seperti amalan haji, ya tidak kategori haji. Makanya yang pergi bukan di bulan haji, namanya umroh. Umroh. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Perintah untuk merealisasikan sebuah perbuatan merupakan perintah atas perbuatan tersebut. Perintah sholat, kita disuruh merealisasikan sholat itu. Kapan? Ya ketika waktunya. Kita mengeluarkan zakat, diperintahkan oleh Allah mengeluarkan zakat, ya untuk direalisasikan pada waktunya. Kalau zakat fitrah, berarti antara Ramadan dan 1 Syawal sebelum sholat Id. Merealisasikannya bagaimana? Kita mengeluarkan 2,75 kg makanan pokok. Itu hitungan minimal. Dengan pilih hitungan minimal atau maksimal? Maksimal. Perintah untuk terrealisasinya satu perbuatan. Allah memerintahkan mengeluarkan zakat 2,75 kg zakat fitrah. Dibulatkan jadi 3 kg. Untuk merealisasikan itu dengan pilih minimal apa maksimal? Rata-rata pilih minimal. Maksimalnya boleh 1 ton. 1 orang. Maka inilah yang namanya amr, perintah untuk merealisasikan satu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Contohnya saja kita zakat fitrah. Zakat fitrah itu perintahnya kan makanan pokok 1 sok, 1 mud. Akhirnya dikonversi oleh ulama Indonesia. Kalau cawuhan tangannya orang Arab besar, disuruh nyawuk terus ditimbang, ternyata ya 2,75.
kita bulatkan biar nggak ragu-ragu karena itu hitungan minimal. Jadi 3 kilo. 3 kilo itu amer minimal, bukan amer maksimal. Tapi rata-rata di antara kita, hampir mayoritas itu melaksanakan dengan jumlah minimal. Wangsal video Gus lan opo kata-kata. Ya sekali-kali gitu loh. Satu jiwa itu zakat fitrah 1 kintal. Artinya apa? Kalau kita mau zakat fitrah dengan jumlah di atas minimal, akhirnya si amil zakat itu tidak membagi zakat bagaikan orang memberi makan burung dara. Gitu. Dikumpul nang masjid uangnya ditum wong sing fakir miskin di sekitar kita, akhirnya sama lah. Amr itu direalisasikan cuman sak kresek cili-cili kan sama dengan apa? Memberi makan burung dara. Padha karo ngepiyuri doro itu. Ate gak dibagi roto, amil difitnah, dibagi roto oleh didik-didik. Nggih, karena kita memahami amr itu hanya minimalisnya. Ya sekali-kali lah para agniya atau jenengan walaupun belum kaya-kaya banget, sekali zakat fitrah bawa beras, di keluarga itu ada 3 orang ya 1 kintalan. Jadi ambil zakat itu biar nggak pusing untuk bagi, dihitung data orang miskin ada 100, oleh mau kurang dari 1 ton, 3 kintal gitu, oleh 3 onan. Akhirnya mau dibagi itu dapatnya cuma 3 on, mau dibagi 5 kiloan, akhirnya yang lain-lain nggak dapat. Setelah yang lain tidak dapat, akhirnya yang lain mengatakan wah amile pro bolo-bolo nih. Karena apa? Kita kurangnya kesadaran bahwa perintah itu adalah minimal, bukan perintah maksimal. Allah memang tidak memberatkan kita, tapi kalau jadi amir itu mungkin nanti yang namanya akal kolektif, ya, jenengan bersama panitia yang lain ini yo, karena ini setiap tahun kok mesti bagi nih apa namanya zakat itu cuma segini. Gimana sebelum hari raya, sebelum waktunya bagi zakat, orang-orang kaya-kaya itu kita datangi suruh nyumbang 1 kintalan, atau minimal kita kemas jadi paketan, paketannya 5 kilo per orang fakir miskin, dikalikan berapa orang, jadi nanti dicarikan zakat, kurangannya disuruh untuk orang yang mampu. Ya, makanya itu akal kolektifnya harus muncul bersama akal kreatifnya seorang amil. Dereng enten, padahal yang ngaji fikih kali Imam Syafi'i ingin ngonten. Makanya bagi amil zakat itu ewo pekewo lah, bahasa Jawane ewo pekewo. Mau tidak dibagi rata, dianggap tidak pro kasana, tidak pro sini, dibagi rata koyok makani doro akhirnya. Sekarang ini harusnya beri contoh, minimal tokohnya, tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya memberikan contoh. Didata dulu setiap tahun berapa orang yang dikasih, ya. Minimal cek kena gimangan pada waktu lebaran, 5 kilo minimal 1 orang. Memang untuk merealisasikan amr itu sangat berat. Dipikir perintah zakat 2,5 itu perintah maksimal, itu perintah minimal. Ya, ini ilmu usul fikih, itu perintah minimal, bayar mesti minimal ya. Makanya karena pemahamannya perintah itu diambil minimalnya. Kotak-kotak masjid itu kalau dibuka saya tungguin 2.000, 5.000 itu jarang, 10.000. Saya ya Allah, karena dianggap boleh yang minimal, tidak dimotivasi untuk memberikan amr itu yang maksimal. Hanya dicontohin apa perlu, mungkin bila perlu kita ini kotak amal terbuat dari kaca
kasih bimbingan kecil, roda kecil, tempeli 100.000 dari dalamnya diisolasi. Okay. Jadi itu sebagai contoh, lebokno iki 100.000. Jadi kalau satu umat, katakanlah orang sholat, saya hitung ya minimal kayak di masjid sini itu ya orang 200. Orang 220 ribuan sudah 4 juta. Ya, satu minggu 4 juta. Masa saya lirik papan tulisannya kas masjid dari dulu ya itu segitu-gitu aja. Ya 20 juta memang. Tapi dari tahun berapa grafiknya naiknya sedikit. Wah, ini amar tidak bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat kita. Saya pura-pura ngobrol sama orang yang kenal di situ. Tujuan saya memang ingin melihat kotaknya isinya apa sih, Patimura apa Cengkareng, Soekarno Hatta. Ternyata ya 95% ya pahlawan Patimura. Ngunus kumel-kumel gitu. Maaf saja Gus ya. Biasanya kalau orang laki-laki biasanya mau saja misalnya zakat fitrah 1 kintal, tapi biasanya orang perempuan Gus tak benar. Seperti mau berangkat ke masjid, buka kotak ini perempuan kenceng. Ngelirik. Maaf saja biasanya orang perempuan. Makanya Allah itu mengatakan di dalam Al-Quran, firman Allah gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dadi wong lanang kudu sing tegas. Iki zakat, iki perintah amr, aja bayar minimal, bayar maksimal. Ya maksimalnya berapa? Oke, ini kita tahun ini dapat kelebihan harta dari Allah sekian. Berarti diambillah dari situ berapa? Biasanya 2,5%. Tahun depan dianggarkan ngambil 5%. Di tahun depannya bisa naik 7,5 sampai 10%. Saya rata-rata pendapatan pribadi 1 tahun itu saya ambil 10%. Saya hitung, saya catati 10%. Nah, dari 10% itulah yang pada akhirnya ya saya kemas jadi sembako, saya kemas jadi ini, kan gitu. Dulu saya kemas jadi uang penguap. Karena uang menguap apa? Guru bayar yo wis entek. Yang bapak-bapak saya kasih uang tak oleh nanti menggo itu ngopi. Jadi gak tepat sasaran. Akhirnya amr ini ya untuk merealisasikan perbuatannya gak tepat sasaran. Akhirnya saya rubah. Tapi merealisasikan amr ini orang Jawa ini Gus. Dikari ayam. Oh iya. Putu-putune punak-punak aneh diamplop. Berarti itu minimal terus yang semuanya itu diamplop. Ya enggak apa-apa. Kita ini yang diperintahkan Allah mengeluarkan zakat. Sehingga orang yang menerima uang dari kita dari uang zakat itu menjadi senang. Karena pada tahun ini saya dapat amplopan dari Guswit. Akhirnya bisa nyangoni anak putune. Tidak apa-apa, itu sudah urusan di luar kita. Amr mengeluarkan zakat. Realisasi bagi mereka untuk apa? Itu sudah di luar beban hukum kita. Kita kan dibebani oleh Allah ketika mampu perintahnya mengeluarkan zakat. Zakat itu ya ada mal, ada zakat profesi. Kalau saya ada zakat profesi. Contohnya begini, profesi itu saya dapat undangan seminar jadi pembicara. Terus honor saya 1 session 3,5 juta. Itu ya sudah 5% saya potong. Kalau 3,5 juta 10%-nya kan 350. Ya sudah saya potong 200. Itu namanya profesi. Nah, ketika jenengan diundang, tausiah mantenan itu ada zakatnya itu. Masih amplopane 200.000. 10% ya 20.000. Jangan dianggap itu tidak ada zakatnya. Kadang-kadang kita itu menilai zakat itu yang besar-besar, yang kecil-kecil tidak pernah ada zakat. Nah kalau sering itu diundang kemana-mana, jadi mubalik, ya, mubalek ya tanda tangan
nanti kan oleh honor. Contoh yang amr dalam wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Jadi ka amrin bis sholawati amrun bit toharo. Dicontohkan amr ya yang harus direalisasikan adalah contohnya seperti sholat. Sholat itu harus wudu. Kalau tidak wudu tidak jadi sah sholatnya. Ini kalau berhubungan dengan ibadah yang melekat kepada diri kita, ya seperti itu. Kalau ibadah di luar diri kita, ya seperti ibadah yang bersifat ghairul mahdhah dan mahdhah. Contohnya kayak membayar zakat dan sebagainya, ya amrnya juga seperti itu. Sah juga 2,5%, minimal sah, itu hanya menuntut keabsahan. Contoh kenapa amrnya Allah itu khitabnya sedekah. Perintahnya Allah memberikan sesuatu dari apa-apa yang kita cintai. Khitabnya Allah itu namanya sedekah. Apa sedekah? Kok artinya kok sedekah? Sidqun. Ya, asal katanya sidqun. Ya, sidqiyah. Sama, sidqun itu orang yang betul-betul paham dengan ajarannya Allah. Berarti orang itu pasti gemar sedekah, pasti dermawan. Makanya istilah itu Allah khitabnya mengambil diberi nama sedekah. Jadi yang betul belajar usul fikih kan gak ngerti khitabnya Allah sedekah. Sedekah ya, padahal ngekek wong kok artinya sedekah. Sedekah itu berasal dari kata sidqun. Artinya orang yang betul-betul paham amrnya Allah, paham perintahnya Allah, juga paham khitabnya Allah. Karena dia paham apa? Begitu saya memberi, saya tidak akan jatuh miskin. Makanya perbuatan itu mengikuti khitabnya Allah. Allah memberi nama sedekah. As-siddiq, orang yang dapat dipercaya, bisa dipercaya karo Gusti Allah, dikasih amanah Gusti Allah, harta banyak, sebagian dari hartamu adalah bagian orang lain, milik orang lain, yang betul-betul diberikan kepada orang lain. Maka seperti itulah namanya khitab. Dulu kita sebelum tidak tahu kok ngekek wong kok gak dermawan ngono ya, kok sedekah ya. Padahal kalimat di dalam bahasa Arab dermawan bukan siddiq. Dulu saya juga berpikir kenapa khitab ini namanya sedekah. Ternyata memang Allah memberikan khitab ini dengan nama sedekah. Berarti orang itu kalau gemar seperti ini, ya, berarti orang itu paham dengan khitab-khitabnya Allah. Kalau nggak paham dengan khitab-khitabnya Allah, Gus ngelumpuk no bendino nggak ide ngono kan? Iya. Ya seperti saya, karena usaha itu menikmati kondisi di negeri ini, di bangsa ini, terus kena pajak. Ya ikhlas, harus ikhlas. Kita berusaha di Indonesia, dipajaki pemerintah Indonesia, ya nggak apa-apa dibayar. Nah bayar itu kan ya saya bayar minimalnya PPN PPH 11%, ya sudah dibayar 11%. Kalau khitabnya Allah itu namanya minimal. Kitabnya Allah minimal. Tapi kalau di saya Gus, di Thariqah Siddiqiyah, tentang soal zakat fitrah khusus ditimpakan fuqara dan masakin, tidak ada amil. Amil disuruh ikhlas.
tidak diberikan. Sebenarnya dulu itu ya sudah dicontohi sahabat Umar bin Khattab. Kalau mau nyebar zakat mal, zakat fitrah ya dipikul dewe door to door ke rumahnya orang yang berhak menerima. Oke. Tapi sekarang kan ya nggak mau orang ngono ambil. Nyuruh ambil apa pernah jenengan bayari ambil? Kan nggak pernah. Bayar 2,5% karena 3 kilo ya sudah 3 kilo itu. Sehingga yang menjadi haknya fakir miskin akhirnya dipotong untuk haknya amil. Seharusnya kita kalau paham kitabnya Allah, Pak Amil iki zakate 3 kilo, ongkose ngeternongko 1 kilo. Jadi amil zakat itu beli rokok, beli kopi, nggak sampai ngambil haknya orang fakir miskin. Nah, tapi mau meluruskan begitu, kok diharapnya kemendos. Padahal ya bener loh, jenengan contohnya gini aja, besok bulan haji, paling cuma setor kambing aja kemana, ke masjid, ke musola. Apa pernah ngongkosi sing beleh, ngongkosi yang beteti itu kan nggak pernah. Nah makanya saya sembelih sendiri di rumah, di bedet di rumah saya sebarkan sudah kondisi aman. Jadi saya nggak membebani orang-orang di panitia di musola di masjid. Ya seharusnya kan begitu ya, kalau sudah ngerti kitabnya Allah, kita disuruh berkorban ya coba ngekei kambing atau binatang kurban. Jadi kirimi gula kopi, sate, sak rokok ini panitia gula kopi ini, ya, iki ongkosnya beteti dan sebagainya. Nah karena kita nggak paham kitabnya Allah ya wes diterno kambingnya akhirnya dibedeti wong-wong, panitia ini rebutan aku ndase, aku iki nih. Nah sebenarnya nggak haram, perbuatan itu nggak haram, tapi kan bagi orang yang memiliki hajat untuk berkorban harusnya ngerti kitabnya Allah. Minimal sak kambing dikai kalau nilai uang ya 200.000. Ya, nanti sing boleh dibayari piro, sing edet-edet dibayari piro. Akhirnya hak-hak fakir miskin yang harusnya didapat fakir miskin tidak sampai dikurangi oleh amil. Makanya untuk memahami kitabnya Allah itu kan rada sulit. Lek belajar fikih tok roh mateng kamu boleh nih kudu iso ngoncei dari mentah menjadi mateng. Kenapa kok rasanya iso ngene kopi? Oh ya berarti raciannya seperti ini. Karena kadang-kadang kesalahan-kesalahan kita sudah mengakar. Ya. Mungkin dulu itu Islam kan hanya dikenalkan nggak perlu bertele-tele, wong yang penting seneng simpatis kan seperti yang dikatakan itu tadi. Ya. Tapi semakin ke sini nggak dijelaskan bahwa kitabnya Allah bayar zakat 3 kilo itu minimal. Ya, kalau bayar zakat fitrah kasih kelebihan. Oke. Makanya saya itu setiap kirim zakat zakat fitrah saya kasih kelebihan. Ya satu rumah saya kasih kelebihan 5 kilo. Tapi saya tidak mengatakan ini lebihnya untuk amil, karena yang membudaya di sini pokoknya pasrah amil, okay, pasrah amil. Karena nggak pernah ada seminar bagaimana membagi zakat supaya beras zakat tidak sama dengan kita kasih makan burung merpati. Kabodo karo mangani doro. Kemudian wa idza fu'ila bil bina'i lil maf'ul, ya, pada saat perbuatan yang diperintahkan sudah dilaksanakan, ya, ai al ma'muru bi yakhrujul ma'muru anil ahdi. Jadi kalau sudah dilaksanakan
dia dinyatakan bebas dari tuntutan. Lewis sholat berarti ya ora dosa, lewis zakat ya wis. Uhdatil amri wa yattasiful fi'lu bil ijza'i. Jadi serta perbuatan yang telah dilakukan dikategorikan ijza, mencukupi. Dengan mengeluarkan zakat 3 kg tidak ada beban dosa karena sudah mencukupi batas minimal. Alladzi yadkhulu fil amri wan nahi wa ma la yadkhulu. Jadi ini orang yang masuk dan yang tidak masuk dalam kategori amr dan nahi. Ya kana perintah, ya kana larangan. Tidak ada perintah, tidak ada larangan. Wa hadhihi tarjamatun yadkhulu fi kitabillahi ta'ala al-mu'minun. Jadi ini penjelasan orang yang tidak dibebani amar juga tidak dibebani nahi. Al-mu'minuna wa sayatil kalamu fil kufari. Orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Yang dimaksud wasahi wasobi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Jadi kalau orang masih kafir, belum masuk Islam, tidak dibebani hukum untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat dan sebagainya yang ada di syariat Islam. Terus kalau ada orang kafir, maksudnya di luar Islam, non-Islam, bagi-bagi beras setiap Ramadan, apa hukumnya? Hukumnya ya boleh-boleh saja kalau mau mentradisikan ajaran agama Islam. Tapi kan muatannya bukan muatan bazar zakat. Setiap tahun saya akan menerima 1 karung besar, ada tulisan zakat. Saya tanya, dari mana mas? Ini pak, dari ini pak. Loh, apa ini? Ini zakat pak. Lah, memang bosmu Islam. Bosnya kan tidak Islam. Nah, anehnya di satu mobil itu saya lihat satu kresek-kresek, perkiraan saya itu antara 2 kilo sampai 3 kilo berasnya. Tapi yang diturunkan di tempat saya itu karungnya besar. Iki zakat apa nyogok? Iya. Tapi orang yang disuruh mengatakan zakat. Tapi saya tahu yang nyuruh itu bukan orang Islam. Wah, ini tujuannya nyenengno wong-wong aja, gak protes paling. Mungkin dianggap, wah, lek omahe ngene berarti iki kok cangkeme landhep iki, kudu dijejeli rada akeh. Jadi kan saya malah curiga, satu mobil bak itu kresek-kresek kok yang diturunkan ke saya gelangsingan. Saya malah curiga ini amr nahi opo-opo. Kok nggak ada perintah bagi dia itu untuk mengeluarkan zakat. Tapi saya tanya, ini parcel bukan? Sanes pak, sanes parcel, ini zakat. Wah, ini antara yang nyuruh dan yang disuruh sama-sama jahil murokab. Ya. Istilah zakat itu kan untuk kita, ya orang Islam. Ya mungkin becek dianggap kayak orang Islam gitu. Tapi kan saya tahu persis keluarga besarnya mereka. Wah, paling-paling ujung-ujungnya ya nyogok ya. Dan ini nanti dikasih semua ya. Oke lah, saya dikasih 1 kresek sama-sama 1 kresek. Akhirnya saya tolak bahwa ini kasihkan yang lebih berhak. Saya tidak mau menerima. Harus diterima pak, nanti saya dimarahi bos pak. Ya, bosku marah terus ini. Saya nggak terima. Kasihkan yang lain saja yang membutuhkan. 50 kilo, bukan 4 kilo, bukan 2 kilo. Saya lihat yang lain 2 kilo, saya 50 kilo.
khitabnya ini makanya khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Kita orang mukmin mendapatkan khitab zakat. Kita nggak boleh menerima zakat, nanti dikategorikan as-sahi, wong sing lali lah. Kalau tadi dikatakan parsel, mungkin saya terima, baru saya lempar ke orang lain. Ngomongin zakat itu di karungnya tulisannya zakat. Saya tahu orangnya itu nggak Islam, bukan Islam agamanya, wong. Sebagian keluarganya itu sering ke sini. Saya tanya itu saudaranya, kamu sekeluarga itu agamanya apa? Agama saya ini. Dulu sebelum tahun 70 saya belum warga negara di sini, masih warga negara sana, agama saya ini. Karena ya sudah ini. Tetapi gue yo nang ngene tempat ibadah. Ya lek melok sampean yo nang masjid, lek melok kono yo kono. Ya memang kalau ikut saya sholat Jumat ya Jumatan. Iya, kalau saya lagi khataman Quran, kalau dia tahu dikirimi yang namanya telur itu besar berapa krat. Saya tanya, ini apa? Wis pokok gawe sampetan sampean, ora ono jenenge zakat, ora ono jenenge gak, ono. Ini sama dengan sebelah itu. Iya. Tapi kalau sudah dilabeli zakat, memang saya tidak mau. Saya tidak akan menerima zakat. Wis pakai no sampean, bu opo jadi sampean, barulah saya mau. Ya. Kalau zakat saya terima, wong saya tidak berhak menerima zakat. Nah, khitab inilah yang harus kita pahami. Alah sini kayak wong kepet gak apa-apa dulu. Jangan, karena itu ada labelnya, itu khitabnya Allah itu zakat. Kita itu yang menentukan kita bukan berasnya, bukan yang di dalam karung, karena itu dikhitabi Allah. Khitabnya Allah ditulis di situ zakat. Walaupun yang mengeluarkan orang non muslim, tapi labelnya zakat. Tulisan parsel atau hadiah saya terima. Nah, makanya kita setelah ngaji kan tahu iki zakat, iki parsel, hadiah, apa sogoan. Nah, bau-baunya sogoan ini. Wasahi wasobi, dan anak kecil, wal majnunu, dan majnun, orang gila, ghairu dakhilina fil khitab, itu tidak masuk dalam khitabnya Allah, orang gila. Ya. Ngeprui kocok, ngeprui anu, gak dipidana karena gila. Ya. Maksudnya ini adalah beban hukum yang diberikan oleh Allah, ya, termasuk peribadatan, itu kan tidak dibebani oleh Allah. Kalau orang kafir, ya nggak dibebani zakat, nggak dibebani sedekah dan sebagainya. Kalau dia melakukan hal-hal yang serupa, itu adalah melakukan kedermawanan, ibadah sosial yang dilakukan mereka. Ya. Sehingga wal kufaru mukhatabuna bi furu'is syar'i, orang-orang kafir terkhitabi menjalankan masalah-masalah syariat sekaligus yang menjadi pengantar keabsahannya, yaitu Islam. Guru Islam itu tidak dikhitabi oleh Allah, namanya zakat. Ya seperti yang saya contohkan tadi, itu nggak dikhitabi Allah namanya, tapi karena tulisannya zakat, saya anggap itu ada khitabnya Allah yang tidak boleh saya terima. Nah, kadang-kadang kan repot. Ini mereknya agama Islam, brandingnya Islam, ya. Istilahnya apa? Ini terminologi di dalam agama Islam, zakat, ya, zakat fitrah, zakat mal. Kalau terminologinya negara Indonesia kan pajak, ya. Pajak dengan zakat khitabnya jelas berbeda. Terus tujuannya pun juga berbeda. Kalau zakat tujuannya adalah untuk mensejahterakan umat. Nah, kalau pajak untuk kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
Tapi karena yang datang tulisannya zakat, ya nggak saya terima. Kalau tulisan parsel, saya terima. Karena itu tidak menyebabkan sahnya. Okay. Nah, bisa-bisa kalau kita terima masalah kakum fis sakor. Nah, pokok iso mlebu neraka sakor, kakek nrimo zakat. Kalau dulu orang mengatakan lam naku minal musallina, karena dulu kami tidak pernah menjalankan sholat. Ini balik sebaliknya, sholat tapi masih menerima seperti itu. Oke. Makanya nanti kalau terima apa-apa dilihat labelnya apa, tulisannya apa, zakat. Diterima gak? Itu kalau orang murtad kembali lagi ke Islam, apa juga harus bayar yang ditinggalkan? Oke, itu kan nanti di bab berikutnya kan qadha namanya. Jadi seumpama dia meninggalkan sholat berapa tahun, dia berarti harus mengqadha sholatnya. Tapi bab qadha ini masih bab berikutnya. Gambarannya ketika dia murtad, ya sejak murtad itulah dia wajib melaksanakan mengqadha apa yang tidak dilakukan selama dia murtad. Ya, dia mandi junub dulu, mandi besar, baru dia melakukan itu. Nah, kalau dia nggak mampu gimana? Yang bayar kafarat. Contohnya puasa. Aku gak puasa sekian tahun, gak apa-apa. Nanti dihitung saja kafaratnya berapa. Yang membayar dendanya katakanlah memberi makan, okay. Memberi makan satu orang fakir, tapi plus lauk pauknya. Jangan dihitungkan semasa Mbah Yai Ihsan masih hidup, bayar fakir miskin mau 3.500 tahun 2022 tetap 3.500. Setelah saya konversikan sekarang minimal 25.000 sampai 45.000. Kok larang fikih sampean Gus? Nah, dulu minta fatwa itu ketika tahun 80. Nah, fatwa yang baru 2022 harga beras sudah naik. Okay. Itu kan jumlah apa itu nilai sholat dengan nilai puasa ini sami. Jadi kalau dia tidak mampu, nah, kalau kita belajar kitab di Fathul Mu'in, ya itu kita ya harus mengqadha semuanya. Mari sholat lagi untuk nebus sholat lagi. Ya. Itu ada. Kalau dulunya kafir dari sejak lahir tidak ada beban hukum. Ya, tapi setelah dia Islam, ya, terus kafir, murtad, kembali lagi, katakanlah murtad 5 tahun terus kembali, ya selama 5 tahun dia wajib mengqadha. Mengenai masalah meninggalkan puasa karena uzur bekerja dan sebagainya, kemudian diniati puasa sunat itu sama membayar puasa sunat ya fidyah. Diniati membayar puasanya ditinggalkan. Gimana maksud pertanyaannya? Kan puasa Ramadan. Ya, meninggal puasa Ramadan, tapi setelah habis Ramadan kan dia melakukan puasa sunat, Senin Kamis, tapi dalam hatinya diniati puasa sunat plus qadha. Kalau membayar tok sepertinya abot, tapi kalau sunat kan ada embel-embelnya, mungkin ada tujuan dan sebagainya, kuat biasanya. Memang di satu pendapat fikih itu, contohnya ibu-ibu, kalau dia nggak bisa puasa karena terhalang haid, ya di sini memang di amr sama nahi itu nanti dijelaskan di berikutnya. Seperti tidak bisa sholatnya orang perempuan dan tidak bisa puasanya orang perempuan karena terhalang namanya haid, sholatnya ya nggak perlu mengqadha, puasanya yang mengqadha. Tapi ketika khitab itu jatuhnya pada laki-laki ketika puasa wajib, sehingga fikih memberikan alternatif pilihan,
Kalau pekerja keras itu tidak wajib puasa, tapi wajib membayar fidyah. Terus akhirnya punya inisiatif sendiri, ya, untuk merealisasikan Ramadan kemarin. Wis ben nek gak kerja aku tak poso. Nah, contohnya terus puasa nyaur ya, bayar hutang puasa Ramadan, diniati sambil poso dalail, diniati poso ini, poso ngono. Itu kan namanya mempolitisir ibadah. Bosone wong desa badas ya ngakali Gusti Allah. Ya dari sisi ibadahnya sih nggak ada orang yang tahu, tapi kan kita sudah tahu ini khitabnya Allah. Kita diberi pilihan, wis pilih gak poso berarti bayar, lek gak kuat bayar, gak bayar gak apa-apa. Maka ketika kita jadi juragan muslim mempekerjakan orang puasa, dia dibayar, itu namanya fidyahnya. Makanya pilih mana, Ramadan memberhentikan semua usaha atau tetap jalan ketika ada yang pekerjaan berat, ya kita harus menanggung fidyahnya. Sebenarnya amalan-amalan seperti itu ya saya jumpai dari saya kecil. Wis kok ambil posong ini gawinya utang. Ya khususnya ibu-ibu. Kok ambil poso Senin Kemis, diniati Senin Kemis ya diniati nyaur utang Ramadan. Dulu ibu saya tanya, sama lah nyaur utang kok mesti Senin Kemis? Just niat Ramadan kalau oleh Senin Kemis. Ya tidak tahu itu dulu dapat fatwa dari mana, tidak tahu. Iya, orang Jawa ngiras ngirus, nyirik kanan, nyirik kiri. Ya kalau kita tahu khitabnya Allah, walaupun itu tidak dilarang, tapi kan ya tahu kalau mau niatnya bayar hutang mogok puasa, ya dicarikan waktu untuk mogok puasa, amalan puasa. Ya nanti kalau mau Senin Kemis ya Senin Kemis. Akhirnya wis gak Senin Kemis wis tak poso kayak Nabi Daud. Nah akhirnya kan tumpang tindih yang namanya untuk merealisasikan ibadah ini loh, merealisasi ijadil amri, untuk merealisasikan amr itu kita ditanya, amr ini sing kok lakoni. Sama dengan begini, orang itu mau sowan ke saya, mau mampir silaturahim, engkau ya sekalian nambah nang Tulungagung mampir Gus Wid. Ya ketika ada sampai di sini tanya apa-apa ya nggak saya jawab, karena niatnya nang baik mampir Gus Wid. Kan amrnya nggak jelas. Nah, jadi memang ya seperti itulah kehidupan manusia. Makanya di fikih itu prinsipnya memang tidak boleh memberatkan ibadah. Oke. Tidak boleh memberatkan ibadah, suruh menggampangkan ibadah itu. Kalau sudah menggampangkan ning ojo digampangno. Dipilih, dikasih pilihan yang gampang, tapi jangan menggampangkan. Ya karena kita sudah tahu amr, perintahnya mengkodok puasa Ramadan. Terus dengan berinspirasi nih, wis aku cek oleh Ramadan, ya oleh Senin Kemis. Terus ditakoni amrnya apa? Melaksanakan perintah apa ini? Oh ya ini beli boba 1 gratis 2. Ya walaupun tidak ada hukum yang melarang, ya, itu pun juga menurut sebagian ulama kan ya boleh. Tapi ketika kita sudah tahu yang namanya khitab, ya, yang namanya amr, namanya nahi dan sebagainya, ya makanya di dalam fikih itu ada namanya fikih prioritas. Prioritas itu kan mengutamakan yang lebih utama. Utama mana ini? Qadha sama Senin Kemis. Kalau jenengan mengerjakan sunnah
meninggalkan wajib hukumnya apa? Ini dosa haram. Mau niatnya sunnah atau yang wajib numpang di sunnah, harusnya wajib terus sunnah. Karena kita sudah tahu asal hukumnya dari mana. Ramadan itu wajib. Ya, kita tidak mempersulit, tapi carilah hari yang tidak tumpang tindih antara amalan sunnah dan amalan wajib. Ini kan amalan wajib diletakkan di tempat yang sunnah. Jadi aja niku pripun ya wis gak tau ngaji yo. Ya dimaklumi saja bahwa namanya tingkatan orang. Kita belajar fikih kan tahu fikih prioritas. Oh ini yang ibadah-ibadah yang kita prioritaskan, yang amalannya lebih besar. Oh ini seperti ini. Enten malah pertanyaan. Ini masalah zakat fitrah ini. Nggih. Kami kan biyen niku sehubungan kali dengan Al-Qur'an surat Tobat niku. Nggih. Nama sedekahul fuqara. Ora iwal masakin. Sing niku sajane niku dalil niku kangge zakat nopo? Ya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, maka niku khitobe Allah kan sedekah. Nggih, sedekah. Makna sedekah itu tadi saya jelaskan sidqun. Ketika Allah berkhitab sidqun sedekah, berarti jenengan sudah paham dengan khitabnya Allah untuk mengeluarkan zakat. Ya, termasuk zakat mal, zakat fitrah, zakat zuru, okay. Terus zakat tijarah dan sebagainya. Terus zakat-zakat itu diberikanlah fuqara wal masakin. Lah fuqara wal masakin itu ada kategorinya. Napa bedane wong fakir kali wong miskin? Fakir miskin. Nah, di Indonesia menjadi double ya, fakir miskin. Fakir orang setiap hari masih mampu memenuhi kebutuhannya. Nyambut gawe sak cemplungan entek, meneh nyambut gawe maneh sak cemplungan entek fakir. Kalau miskin, ya miskin papa, hampir-hampir memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari tidak mampu. Nah, tiang sing ngeten iki inilah kalau di dalam ilmu sosial namanya orang yang berada di bawah garis kemiskinan yang menjadi tanggung jawabnya negara. Makanya terus Allah menyindir kita, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Jare paham, plonga-plongo ya. Jadi kan kita kan dituntut kepekaan sosial. Berapa orang yang di sekitar kita itu yang fakir miskin? Apa pernah kita mendata? Didata, oh Ramadan tak kayak beras, tak kayak gigi. Nah itu yang dimaksud oleh Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu nanti terus satu malam ini Nggih, dan seterusnya. Makanya kalau diserahkan panitia, jenengan kudu ngerti panitia nih. Sekarang panitia kan banyak, ada namanya Basnas. NU punya Lazisnu, ya titip Lazisnu ya rati duwi. Terus yang keterlamplok mesakno beda welek bisa. Nah, di Muhammadiyah punya Lazismu. Ya, kalau Basnas punyanya Kemenak langsung pusat, ya kementerian. Nah, kita yang NU punya Lazisnu. Wal amilina itu amil panitia ini kan orang-orang yang mendirikan satu organisasi untuk kepanitiaan zakat, menyalurkan zakat. Zakat mal itu kok makin nyuruh tentang pembentukan. Di Basnas di Lazisnu itu pun enten zakat mal. Nggih, di situ. Tapi sih mau ngomong tidak. Oke, jadi sebenarnya pemerintah satu sisi pemerintah itu sudah memberikan wadah. Kalau jenengan mau membayar zakat apapun, masukkan ke rekening Basnas.
mal, zakat fitrah, zakat segalanya di situ. Ada menu-menunya. Ya, di aplikasi ada menu. Pengen gampang titipno Pak Sulkan ketua Lazisnu ini tak kena. Gitu. Itu. Nah, sebenarnya sudah ada dari pemerintah, dari organisasi besar seperti NU Muhammadiyah ada. Cuman orang kadang kan nggak paham. Mobil Lazisnu, mobil apa? Ditulis Lazisnu di sore itu di lembaga ambil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. Maksud Quran itu sing umum yang dikasihkan oleh fakir miskin kok namun beras mahal. Nah, kenapa terjadi fenomena seperti itu? Karena masyarakat kita masih awam, kurang ngaji. Padahal di fikih itu sudah dijelaskan di bab zakat, mulai zakat fitrah, zakat mal, zakat tijarah, perdagangan atau niaga, zakat zuru, termasuk pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya. Itu kan sudah ada hitungan nisabnya 1 tahun. Oh, kalau punya sapi 5, nisabnya jadi 1. Punya kambing 10, nisabnya 1 dan sebagainya. Dan sudah ada nisabnya. Cuman peternak-peternak kita ini nggak pernah ngaji. Jadi ketika punya kambing puluhan, dipikir ya kambingin dhewe kabeh. Ketika dikasih penyakit seperti sekarang ini, mati kabeh kambingin, sampai pasar-pasar hewan ditutup. Itu kan isyarah dari Allah. Bakul-bakul kambing sama peternak kambing tidak pernah bayar zakat. Sebenarnya kan sudah ada nisab misalnya. Kalau sudah 1 nisab kita disuruh segera membayarkan. Ya katakanlah sapi wis nisab siji. Sapi ini itu dijual aja, dijadikan uang, dibagilah uang itu ke fakir miskin yang ada di sekitar kita dulu. Setelah terpenuhi baru yang lain. Ya kendalanya memang kurang sosialisasi alias kurang ngaji. Jadi kan punya sawahnya berapa? Banon berapa? Omong dikumpulkan pinten hektar sapi ini jenengan. Banon 2 bau ya gitu. 2 bau niku kula banon sebau. Banon sebau nggih. Peratuse 2,5 juta kula sewakno. Wis kakek lah 2,5 juta ping 10 kan 20 juta. Lah nyewo itu yang dikeluarkan zurunya bukan malnya. Jadi pertaniannya, hasil tanahnya, hasil tanamnya. Ketika seperti saya punya sawah tinggalan orang tua, ya sawahnya saya keluarkan, hasil sawahnya ya saya keluarkan. Sekarang contoh kita konversi dengan disewa, wis bahasa bertani sewa. Per 100 ru itu 2.500.000. Saya punya 10 katakanlah, setahun 25 juta. Ya saya ambil itu 5% untuk zakat dan sebagainya. Terus kita kasihkan kepada yang berhak seperti tadi, nama shadaqatul fuqara wal masakin sampai ila bin sabil itu kita bagikan. Bagaimana saya membagikan? Dulu saya punya pola membagi zakat semuanya itu. Saya di rumah Kediri Kota itu banyak anak yatim di rumah yatim yang saya biayai. Kenapa saya mau biayai? Ya saya ambilkan dari situ. Tapi komitmen pengurus panti asuhannya itu menyampaikan ke saya program-program bahwa anak-anak yang bapak biaya itu kami didik begini-begini sampai dia kelas 3 SMP. Dia dijamin bisa baca Quran. Saya tertarik dengan programnya untuk menyalurkan zakat saya ke lembaga itu. Akhirnya saya setiap bulan kan dikasih surat, kasih bendelan persis cek. Itu isinya 100.000 per lembar. Dikalikan berapa anak-anak yang ini, itu setiap bulan dilaporkan. Terus ada acara apapun harus melalui gini-gini saja diminta untuk sedekah, untuk ini makan, untuk kegiatan apa, apalagi kalau Ramadan. Nah ketika itu anak saya Nehru itu kan khatam Quran,
terus khatam Quran, saya khatami di rumah. Anak-anak yang saya biayai di panti itu saya undang, tapi tidak saya undang namanya khataman. Tasyakuran makan bersama. Setelah itu di rumah langsung saya sodori Quran per juz. Tidak ada yang bisa ngaji. Janjinya panitia itu mereka kelas 3 SMP dijamin bisa baca Quran lancar. Ya, akhirnya saya datangi itu yang namanya pantinya. Ya saya marah-marah karena saya janji ke saya anak-anak sebelum kelas 3 SMP bisa baca Quran. Akhirnya ya zakat saya nggak saya salurkan ke sana lagi, saya salurkan sendiri. Bayangkan. Nah, motif-motif yang seperti itu kan ya banyak. Terus kebetulan saya lihat struktur organisasi di atas. Yang ini kenal saya telepon langsung. Akhirnya kaget. Dia kok bisa ngomong anak-anak sudah bisa itu dia boleh ngecek nomor. Dia itu ketika menawarkan program ke rumah saya, dia memperkenalkan punya panti dari yayasan ini. Dia merawat anak yatim piatu duafa sejumlah ini. Dia cari donatur. Bapak ingin membiayai berapa orang? Jadi kalau Bapak saya 10 orang, kalau per orangnya kan sekolah SD, SMP, semuanya ini SMP. Saya pilih 10 anak SMP. Waktu itu SPP per bulan 100.000. Oh berarti 10 kan saya cuma 1 juta. Terus makannya anak-anak ini sama yang lain seragam. Dalam 1 tahun kita kasih seragam, kita belikan seragam. Ya seperti yang biasa saya berikan di sini. Oke, terus komitmennya pengasuh itu berjanji kepada donatur seperti saya, anak-anak ini pokoknya sebelum kelas 3 sudah bisa membaca dan menulis Al-Quran. Ada yang metode Iqra, ada Amsilati, macam-macam ditunjukkan ke saya, audio videonya ditunjukkan. Anak-anak yang menjadi anak asuh saya yang ditaruh di situ, saya undanglah. Saya tahu undangnya ya saya bilangin mau khataman jelas gak teko. Saya juga ingin ngecek bener-bener diajari apa enggak. Saya datangi anak-anak terus ketemu saya, Bapak mau punya acara nanti gini-gini ya, nanti kamu dijemput mobilnya ini. Iya Pak. Seneng. Gak saya suruh sarungan, gak suruh jilbab enggak. Karena saya juga ingin tahu amanah enggak ini. Sampai di rumah tumpeng saya kan semua. Anak masjid di belakang rumah ya saya undang. Khataman saya sebar lah itu Quran yang per juz. Ini dibaca di sini. Pak, saya nggak bisa baca Quran. Loh, kok nggak bisa? Semuanya akhirnya nggak bisa. Saya suruh ngomong di video bahwa dia tidak bisa baca Quran. Nah, itulah namanya tidak sodakoh, tidak paham dengan khitabnya Allah. Ya akhirnya kan itu namanya mencari makan dengan menjual agama. Saya dulu juga punya kegiatan. Wah kalau saya datang dikumpulkan semuanya anaknya. Saya pikir panti itu banyak anak yatim. Gak taunya kalau datang donatur geruduk-geruduk dipanggil jadwalnya. Lama-lama saya datangi nggak memberitahu ke sana, ya sepi nggak ada. Makanya saya akhirnya niru Umar bin Khattab saja, semuanya saya antar door to door. Kadang ya minta bantuan Pak ibu-ibu kayak nawang gawan sepeda dewi. Ya daripada begitu ya seloro hati kayak ikhlas. Ya betul. Maksud saya kan saya rela mengeluarkan sebagian dari harta saya memenuhi khitab-khitabnya Allah, amarnya Allah, supaya umat Islam tidak tertinggal dengan peradaban, tapi nggak amanah. Ya. Pun kinten-kinten jelas ya. Jadi itulah amr dan faur. Malam ini ada amr yang di dalamnya adalah faur, ya. Dan semuanya harus direalisasikan sesuai porsinya masing-masing. Jangan yang wajib numpang sunnah. Lah, Mbah Bahri ngoten niku ya wis Mbah Bahri kan gak ngaji. Impun sebelum
sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma iftah lana babal ilmi wal ma'rifah. Allahumma iftah lana babal ilmi wal khair. Allahumma iftah lana wal khair. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidbal mursalin wa ala rabbi birahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.